yang tahu iya kalau lulus, kalau enggak makanya mending belajar mandiri. Kita ambil textbooknya saja, pelajari itu, sama soal-soal sekarang ada semua di YouTube banyak. Bener ya, di buku-bukunya Facebook juga udah dijual iya, bebas sekarang udah sekarang ya. pokoknya buat belajar mandiri itu sekarang enak banget malah. Lebih murah mungkin ya Mas? Lebih murah lagi, karena nggak usah belajar di LPK, nggak usah bayar ini. So juga masalah shading apa kan udah tahu semua kan, gampang. Jadi dari pengalaman yang pertama ya udah mending sendiri aja sambil nungguin anak, sambil kerja gitu. Untuk daftar juga bisa mandiri, Iya. belajar mandiri, cari di buku-buku, di YouTube juga ada. Nah kalau untuk biaya, mungkin ya paling gitu. Iya kan Korea lagi booming bener gitu. kayak K-pop. Banyak banget kan teman-teman kita yang masih ada di Indonesia. 15-20an kayak gitu, saya udah berpenghasilan sekian nih gitu, dan saya sangat bersyukur. Lulus, sending, tinggal nunggu. Nah kalau zamannya Mas Rudin sendiri kan EPS topik ujian dulu tahap pertama, Iya, terus ada lagi ujian lagi ya. Iya. Kalau untuk yang sekarang apa mungkin juga Kalau sama yang ya? sekarang Beda lagi semenjak corona itu kan skill test ditiadakan. Paling yang ada itu cuma kita diukur tinggi badan, berat badan berapa, sama dites buta warna apa enggak. Karena kalau di Korea itu kan yang penting nggak buta warna. Kalau tinggi badan lebih dipermudah berarti ya. Iya, sebenarnya. Kalau dulu kan ada kita masang pin lah, ada wawancara lah, ada apa. Kalau Pas zamannya Mas Rudin itu ya. Zamanku. Sekarang ya lebih simpel sih, tapi ya memang pesertanya juga lebih pintar-pintar. Mungkin kalau aku ikut ujiannya tahun-tahun ini mungkin nggak lulus dengan waktu belajar segitu, karena semakin di sini tuh anak-anak itu pada pinter. Semakin lebih pinter berarti itu ya. pada pinter-pinter. Berarti untuk trik menghafal bahasa kata-kata itu sebenarnya nggak ada, sering latihan Iya, aja latihan berarti aja, ya. bener. Dengan latihan itu dengan sendirinya Iya. apa sendiri ya. Mas, begitu udah lulus, sending nunggu 2 tahun, dapat panggilan kan berarti prelim ya. Iya. Itu gimana itu? Rasanya itu gimana itu? Seneng banget lah. Seneng Sampai banget. sujud syukur saya waktu itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena teman-teman udah berangkat semua, aku sendiri yang terakhir waktu itu. Nunggu di habis prelim juga itu nunggunya lama nggak Mas? Kalau dari habis prelim sih cepet, malah sebulan. Cepet ya, sebulan. Dari yang dapat kolom 3 lah ibaratnya sampai ke kolom 4 itu lama banget. Kalau udah kolom 4 kan langsung cepet. Kalau Habis prelim itu iya. Alhamdulillah habis prelim sebulan dapat panggilan di sini. Kalau dari nunggu ketiga keempat itu lama banget, sampai frustasi juga sebenarnya, Mak. Aduh, ya Allah, capeknya ya menuju ke Korea ini. Udah di sini kerjanya capek. Waktu nyampe Korea. nyampe di Korea sendiri itu. Iya. Di bidang apa Mas sampai di Korea kerjanya ini? Aku di pabrik. Sesuai nggak waktu sama pengalaman yang di Indonesia itu? Untungnya aku dulu kerja di bengkel. Pas kesini aku megang mesin, kunci-kunci, megang kunci-kunci lagi. Jadi masih udah terbiasa. Untungnya aku pas di rumah kan aku kerja di bengkel, megang palu, yang megang kunci, megang apa. Di sini kayak gitu lagi, jadi terbiasa. Jadi langsung bisa Iya. menyesuaikan ya. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah untuk kerjaan bisa langsung menyesuaikan. Tapi kalau untuk ngobrol sendiri sama Kalau ngobrol masih jong Pak saya, Pak. Yong ya, Soalnya yang dipelajari tuh beda. mau nanya lagi aku. Proses pindah. Proses pindahmu itu gimana tuh? Berapa kali pindah? Aku 3 kali Prosesnya banyak gampang banget. Waktu pabrik yang pertama itu, pabriknya nggak bener. Jadi setiap kali gajian nggak dapat slip gaji. Kita asuransi nggak didaftarin. Terus sampai sekarang juga saya gaji belum dibayar. Selama 2 minggu kerja saya nggak dibayar. Gantungan lah ya. Gantungannya nggak dibayar-bayar. Udah lapor shelter apa? Cuma sekarang saya udah di sini, kata shelternya suruh lapor ke daerah bawah lagi, kena dongcong daerah bawah lagi, kan repot ya, biar saya kasih aja. Makanya pindah pabrik yang pertama, cuma 2 bulan doang kan langsung pindah aku kan. Pabrik yang kedua ini udah lama banget sebenarnya, enak banget, udah betah, tapi bangkrut. Pabriknya bangkrut. Pabrik yang ketiga ini ada masalah lah di rumah lah, kita ada masalah di rumah sampai jadi kerja nggak fokus apa, jadi keluar. Nah sekarang lagi yang di sini nih. Yang terakhir Yang ini terakhir ya. ini. Sampai nanti semoga sampai bisa Ya, pengen pulang sampai ya. habis kontrak lah balik. Gitu. Pengalaman ya pindah-pindahnya dengan berjuta-juta itu tadi. Iya makanya, pengennya dari awal sih aku nggak pindah-pindah pengennya, tapi ternyata dapetnya kok pabriknya yang nggak bener gitu. Jadi safety-nya kan nggak ada.
yang jelas lah masalah slip budget kan kita nggak pernah dapat gajinya berapa, kita nggak pernah tahu, asuransi juga pernah didaftarin, kayak Gumin juga nggak didaftarin waktu itu. Pas pindah pabrik baru daftarin malah, aku ada ininya ya, ada asuransi ininya ya. Oh kok di pabrik yang dulu kok nggak didaftarin? Berarti aku selamat lah, aku langsung pindah. Kalau di situ kan berarti aku cuma buang-buang waktu ibaratnya. Gak dapat uang malah mau buang-buang waktu. Untungnya pindah. 2 bulan tapi. Iya. Belum didaftarin, aturan memang sebulan kan harus Iya, udah daftar makanya ya. pas aku kerja di pabrik yang kedua ini seminggu langsung daftarin semua. Kamu kok ini gak didaftarin apa nih sama pabrik kamu yang dulu? Ini kok belum. Makanya di pabrik yang kedua itu daftarin semua langsung. Aku juga baru tahu loh kok ternyata ada ininya. Di pabrik yang kedua udah lama, udah enak kerjanya, bangkrut pabriknya. Gara-gara corona. Iya, kerjanya jadi semakin turun, semakin gak ada kerjaan. Orangnya udah keluar semua, mesinnya gak ada yang bisa, akhirnya kan gak ada kerjaan. Jadi bangkrut sekarang. Nah, udah pindah lagi kan, lagi enak-enak kerja di rumah lah, ada sesuatu gitu kan, sampai kerja nggak fokus apalah. Jadi pindah lagi akhirnya sama yang sekarang ini. Ya mungkin sekarang ngapain habisin kontrak, Semoga. Amin. pulang langsung selesai kontrak langsung pulang pengennya sih. Balik lagi. Paling aku nunggu dulu anakku masuk SD kelas 5 atau kelas 6, aku mungkin proses lagi. Kalau sekarang kan aku masih 3 tahun, aku nungguin anak dulu, anakku udah gede, mungkin aku proses lagi paling. Berarti udah ada setat rencana-rencana kayak Iya. gitu ya Mas ya. Itu untuk setat mungkin kan untuk Mas Rudin sendiri ya, setat mungkin ujian lagi berarti ya. Iya. Untuk setat untuk menuju ke ujian lagi itu pasti planningnya gimana pasti ada ya Mas ya. Iya. Tolong dong sekalian dirangkumkan buat teman-teman lebih enak setat-setatnya gimana dari untuk kalau seandainya ke LPK lagi untuk ujiannya, mempersiapkan biayanya itu dirangkumkan, dibagikan ke teman-teman dong. Jadi Mas. karena dari pengalaman yang pertama itu sebenarnya pas kalau mungkin nanti saya besok dari sini habis kontrak pulang mau proses lagi yang paling ya langsung aja ujian, nggak usah ke lembaga mungkin karena udah tahu semua triknya ya. Yang dipelajarin kan ini, soalnya textbook yang dikasih di lembaga itu disebarkan secara gratis sebenarnya sama web HRD keluarnya langsung sebenarnya Mbak. Jadi kita tuh nggak perlu ke LPK buat tahu apa yang dipelajarin. Kita tinggal lihat turut aja secara langsung, textbooknya kita pelajari. Buat teman-teman yang kadang kan teman-teman udah kerja nih kayak saya nih, keluar aja saya mau ke LPK buat fokus, itu salah sebenarnya. Jangan tinggalin kerjaan, udah belajarnya sambil disalin saja. Karena kan ujian juga nggak tahu kapan, nggak setahun cuma sekali kan. Kita kan nggak ada yang tahu. Iya kalau lulus, kalau enggak. Makanya mending belajar mandiri. Kita ambil textbooknya saja, pelajari itu, sama soal-soal sekarang ada semua di YouTube banyak. Bener ya, di buku-bukunya Facebook juga udah banyak. dijual Iya, bebas sekarang udah sekarang ya. pokoknya buat belajar mandiri itu sekarang enak banget malah. Lebih murah mungkin ya Mas. Lebih murah lagi, karena nggak usah belajar di LPK, nggak usah bayar ini. Terus juga masalah shading apa kan udah tahu semua kan, gampang. Jadi dari pengalaman yang pertama ya udah mending sendiri aja sambil nungguin anak sambil kerja gitu. Untuk daftar juga bisa mandiri, Iya. belajar mandiri, cari di buku-buku, di Banyak. YouTube juga ada. Nah kalau untuk biaya, mungkin Ya paling kita nanti keluar biayanya buat biaya ujian saja. Ujian kan cuma 300.000 Mbak biayanya. 300.000. Setelah lulus mungkin kita urus paspor kan. Paling berapa lah paspor kan? Berapa juta sih paspor kan? Nggak nyampe puluhan kan Mbak ya? Bikin paspor. Ya udah itu doang. Sudah ada paspor, udah ada sertifikat kelulusan, kita tinggal sendiri saja. Habis itu kita tinggal nunggu panggilan prelim. yang mandiri buat teman-teman ya. Paling prelim habis 5 jutaan kan, buat apa segala macam, tiket 5 jutaan, ya paling segitu doang habisnya. Buat kita makan di sini lebih murah, lebih praktis sebenarnya, lebih menghemat waktu juga kalau mandiri. Pilihan ada di tangan teman-teman ya. Untuk pemula bisalah lewat LPK biar bisa persiapan EPS topiknya ya. Kalau mau mandiri seperti kata Mas Rudin ini tadi, belajar lewat YouTube lah atau beli buku-buku untuk persiapan ujian EPS topik tadi. Benar ya, Iya, Mas? karena dia aku kan ada YouTube yang Pak ya, yang nge-share Disaksikan deh. nge-share masalah soal IPS topik. Tahu-tahu ada yang inbox ke saya, ini aku dapat nilai segini Mas, lihat YouTube, belajarnya cuma lewat YouTube doang. Kan sekarang itu banyak kan lewat soal IPS topik YouTube banyak, di channelku ya ada, channel teman-temannya juga banyak. Ternyata dapat nilai segini loh, sama kayak yang belajar di LPK, malah yang di LPK dapat kecil katanya. Sekarang lulus malah Mbak, itu mandiri loh.
Makanya aku apa bener kata saya juga yang bikinnya malah kaget tuh. Kok bisa loh ternyata bisa mandiri. Jadi dia itu belajarnya cuma lewat YouTube doang, lewat YouTube. Textbooknya kan ada semua kan, tinggal belajar sendiri, ikut ujian sendiri, ternyata bisa lulus. Dan itu juga banyak yang kayak gitu sebenarnya. Karena sekarang itu buat mandiri tuh enak banget lah. Kalau kita mau usaha lah, cari-cari info itu bisa enak banget. Terkecuali kita nggak tahu sama sekali, kita boleh kayak LPK karena LPK juga membantu. Bener LPK. Begitulah teman-teman cerita suka dukanya dari Mas Rudin, dari mulai awal dia lulus sekolah bisa bekerja di bengkel selama 3 tahun dengan gaji 5 juta di Indonesia pada tahun itu tahun 2017 ya Mas. Tahun 2016 karena tergiur Korea yang gajinya lebih gede, akhirnya dia terkatung-katung selama 2 tahun. Dan alhamdulillahnya Mas Rudin ini nggak putus asa, tetap menunggu bisa berangkat di Korea, biarpun dengan nilai ujian yang mepet, dan mungkin karena dikarenakan belajar di LPK-nya tuh cuman 1,5 bulan. Tapi nggak memungkinkan buat teman-teman juga itu belajar secara mandiri ya, seperti kata Mas Rudin tadi. Jadi nyari di YouTube banyak itu, beli bukunya, memperdalam kosakatanya, dan alternatif terakhir seperti saya dulu mungkin ngitung benik ya. Bisa juga. Tapi yang kalau waktu Mas Rudin waktu itu kan ada 2 kali ujiannya, ujian yang tulis sama ujian skillnya ya, prakteknya. Dan untuk yang sekarang itu lebih mudah lagi kayaknya. Dan buat teman-teman pemula, menurut aku dan menurut Mas Rudin tadi, carilah LPK yang amanah ya. Jangan asal masuk dengan biaya 60 juta, 100 juta, 2 bulan kamu berangkat, paling lama 5 bulan kamu berangkat. Itu bohong, karena semua itu memang ada step per stepnya ya Mas ya. Cari LPK yang amanah, hemat biayamu, karena di keluarga di Indonesia juga membutuhkan biaya untuk kehidupan selama proses untuk pemberangkatan. Dan seandainya teman-teman udah berangkat pun, untuk menuju terima gaji pun itu masih perlu waktu. Betul sekali. Jangan tergoda oleh LPK yang menjanjikan 5 bulan berangkat mau bayar 60 juta atau 100 juta, itu nggak ada. Adapun tetap nggak ada ya Mas ya. Nggak ada gitu ceritanya. Tetap ada proses-prosesnya. Dan mungkin untuk teman-teman yang pengen tahu untuk tip-tip ujian EPS topik itu gimana, belajarnya secara mandiri itu gimana, bisa subscribe, ikutin YouTube-nya Mas Rudin, apa Mas tadi? Drama Yuk Korea. Di subscribe ya. Syukur-syukur bisa diikutin gimana cara tip-tip belajar secara mandiri itu. Kalau saya pribadi memang menganjurkan belajar secara mandiri ya, biarpun masih pemula. Banyak sekarang di YouTube itu, di buku-buku itu dijual secara bebas. Dan tadi ada tips satu lagi yang lebih bagus, nonton drama Korea. Drakornya Korea itu kayak apa? Mungkin memang kehidupan di Korea itu ada kerasnya, ada indahnya kayak gitu ya Mas ya. Di drama juga seperti itulah kurang lebih. Jadi seperti itulah sedikit tip-tip dari Mas Rudin itu tadi yang bisa aku simpulkan buat teman-teman. Yuk aku akhirin untuk video kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekornya langsung sebenarnya Mbak. Jadi kita tuh nggak perlu ke LPK buat tahu apa. Saya mau ke LPK buat fokus, itu salah sebenarnya. Jangan tinggalin kerjaan, udah belajarnya semua kan gampang. Jadi dari pengalaman yang pertama udah sendiri aja sambil kerja gitu. Sometimes I feel that you're just screw up. Could you give me a sign or maybe write me a letter? I just wanna get closer to feel the heat of your sweater. But why can't you just fall in love? You are what I'm looking for.